Halo sahabat Bawaslu, ketemu kembali di Pojok Bincang Waslu, Pojok Bincang Pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nemu bacang di belakang pintu, rasanya nendang kayak di Palu. Ketemu lagi sama Pojok Bincang Waslu, tempatnya kita bincang-bincang pengawasan pemilu. Sahabat Bawaslu, Pojok Bincang Waslu kali ini akan mengambil tema atau mengenal lebih dekat mitra kerja Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Jika sebelumnya Pojok Bincang Waslu kita berbicara mengenai kelembagaan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, mengenal lebih dekat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, mulai dari komisionernya, pimpinannya, kesekretariatan, dan juga tugas masing-masing dari pimpinan di Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Nah, kali ini kita akan kedatangan tamu dari KPU Provinsi DKI Jakarta yang merupakan mitra kerja kita. Sebagaimana kita ketahui bahwa di Undang-Undang 7 tahun 2017 pasal 1 angka 7 disebutkan bahwa penyelenggara pemilu itu terdiri dari 3, KPU, Bawaslu maupun DKPP merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang memiliki satu kesatuan fungsi dalam seluruh proses penyelenggaraan pemilu. Tentu saja masing-masing lembaga tersebut memiliki fungsi, tugas, dan kewenangan yang berbeda. Nah, kali ini kita akan mengenal lebih dekat Komisi Pemilihan Umum di DKI Jakarta, Provinsi DKI Jakarta, sebagai mitra kerja kita di dalam proses-proses penyelenggaraan pemilu. Tentu saja masing-masing lembaga penyelenggara pemilu itu memiliki tugas dan juga kewenangan yang berbeda. Pada kesempatan kali ini di tengah-tengah kita telah hadir Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta, Ibu Betty Epsilon Idrus. Kita panggilnya Empok Betty aja ya, gitu, karena kita sedang ada di Pojok Bincang Waslu. Dan kebetulan Empok Betty, kita karena sedang ada dalam masa pandemi COVID dan juga dalam masa yang membuat kita harus taat pada prosedur atau protokol kesehatan. Kali ini kita berbincang-bincangnya pakai ini, nggak apa-apa ya? Face shield, ya. Pakai face shield supaya aman satu sama lain. Dan jarak kita kayaknya lumayan jauh, 1,5 meter gitu. Terima kasih banyak, Pok Betty, untuk kehadirannya di sini. Sama-sama, Pak. Iya. Untuk bincang-bincang kali ini, mungkin kita bisa mendengar cerita sedikit lah dari KPU Provinsi DKI Jakarta. Pertama mungkin apa sih tupoksi dari KPU Provinsi DKI Jakarta, terus yang kedua, kalau dalam perspektif KPU, apa nih yang paling membedakan antara KPU dengan Bawaslu gitu. Terus yang ketiga, di tengah-tengah pandemi COVID-19, terus kemudian juga di tengah-tengah ketiadaan pilkada di DKI Jakarta, apa saja yang sedang dilakukan oleh KPU. Silakan, ya. Pak Betty. Terima kasih, Pak Opi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua pemirsa Pojok Bincang Bawaslu. Terima kasih atas atensinya gitu ya, Pak Opi. Jadi kalau ditanya apa sih beda KPU dengan Bawaslu gitu ya, sebagaimana yang kita ketahui dalam ketentuan peraturan perundang-undangan gitu ya, gampangnya ya dengan bahasa masyarakat itu, kalau dalam penyelenggaraan pemilu, KPU itu kayak OC-nya gitu ya, Organizing Committee-nya. Jadi yang merencanakan, yang melaksanakan, yang kemudian bertanggung jawab terhadap segala ketentuan teknis penyelenggaraan pemilu itu ya Bawaslu gitu. Jadi dia akan menyiapkan semua sumber daya, apakah itu sumber daya manusia atau persiapan teknisnya, logistiknya gitu ya, melayani pemilih, melayani peserta pemilu, itu memang menjadi ranah pekerjaan sehari-harinya KPU, Komisi Pemilihan Umum. Nah, Komisi Pemilihan Umum sebagaimana Bawaslu punya perangkat kerja sampai dengan tingkat TPS gitu ya. Lalu apa yang membedakan dengan Bawaslu? Nah, Bawaslu ini kayak semacam kalau dalam organisasi itu seperti mereka yang mengawasi kerja-kerja dan penyelenggaraannya. Jadi
Bawaslu itu dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 itu diberikan kewenangan untuk mengawasi ini teknisnya udah benar atau belum. Apakah ada sengketa yang harus diselesaikan dalam ranah kewajibannya Bawaslu. Misalnya sengketa administrasi gitu ya. Atau misalnya Bawaslu memberikan rekomendasi Bu Betty dan kawan-kawan kayaknya ini data pemilihnya masih ganda deh, misalnya demikian. Maka tugas kami adalah memverifikasi temuan atau aduan yang disampaikan oleh yang sudah dianalisa oleh Bawaslu disampaikan kepada kita sebagai penyelenggara pemilu. Jadi kita ini kerjanya kayak ini loh Mbak Opi, kayak jadi kayak rekanan gitu ya. Ujung-ujungnya adalah menyempurnakan proses penyelenggaraan pemilu sehingga bisa lebih demokratis, sehingga bisa lebih diakses oleh orang banyak gitu. Jadi kami kerja itu secara sadar tidak sadar itu diawasi oleh salah satunya pengawas pemilu yang menjadi entitas yang sudah diberikan kewenangan oleh negara untuk melakukan pengawasan. Itu gimana rasanya Pok Betty nih kalau lagi kerja gitu terus ada yang ngawasin gitu. Gimana itu rasanya? Kalau yang ngawasin Pok Opi mah kayaknya nggak serem ya gitu ya. Tapi alhamdulillah ya sepanjang ini periode saya yang kedua gitu ya, yang pertama dan kedua gitu, semuanya dapat kita diskusikan gitu dan memang kami sangat terbuka. Jadi kalau ada apa-apa sebelum menjadi masalah atau ada potensi masalah ke depan gitu ya, kita usahakan untuk selalu berkomunikasi. Tapi kita tetap jaga profesionalitas karena saya pun pernah disidang oleh Pak Opi dan kawan-kawan kalau misalnya ada aduan yang perlu ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Jadi alhamdulillah sih sejauh ini karena ini sampai bawah ya Mbak Opi, sampai tingkat TPS, bahkan ada pengawas TPS officially punya negara yang mengawasi teknis pemilu di TPS gitu. Sejauh ini bahwa kemudian ada dialektika, ada perdebatan, itu biasa karena ujung-ujungnya sekali lagi goal kita adalah agar pemilu pilkada di DKI berjalan on the track. Kita sama-sama memberikan manfaat lah ya untuk penyelenggaraan pemilu yang lebih berkualitas. Nah kalau sekarang nih, kita kan cuma 2 provinsi nih Mbak Opi yang nggak punya pemilu atau pilkada, DKI Jakarta dan Aceh. Tapi kok kesibukannya sama aja gitu ya. Karena banyak hal yang harus kita siapkan. Jadi ini kalau dalam masa post election, tapi juga post election yang akan pra election gitu ya. Kita sudah dalam hal untuk memperbaiki data pemilih, kita punya mekanisme terkait dengan data pemilih berkelanjutan. Dalam hal peningkatan sumber daya manusia atau peningkatan kerja-kerja organisasi, kalau di DKI Jakarta kita punya in-house training. In-house training ini untuk lingkungan KPU se-DKI Jakarta. Lalu kita juga punya kegiatan dalam waktu dekat kita akan persiapkan PAW nih Mbak Opi untuk anggota DPRD yang TMS tidak memenuhi syarat. Tapi kami masih menunggu gitu ya, sehingga perlu kesiapan-kesiapan administrasi dan mungkin nanti akan berdiskusi lagi sama Bu Opi. Juga persiapan terkait dengan perbaikan organisasi secara dalam, misalnya catatan kami terkait dengan catatan atas laporan barang milik negara misalnya, atau terhadap SPIP itu kayak sistem pengendalian internal pemerintah yang perlu kami siapkan lebih jauh, dan beberapa kegiatan yang lainnya. Dalam waktu dekat ini kita KPU DKI akan bikin sekolah pintar pemilu, yang mana sebelumnya kami juga punya mekanisme bekerja sama dengan ICW untuk sekolah anti korupsi. Nah, hal-hal itulah yang selalu kita create gitu ya, dalam hal post election tapi menuju pra election. Jadi ya semuanya kita siapkan Bu Opi, termasuk membina hubungan kerjasama yang lebih baik terhadap stakeholders kita gitu. Sedikit tadi kan disinggung mengenai pemutahiran data pemilih berkelanjutan itu. Boleh ceritakan sedikit mungkin ya kondisi dari pemutahiran data pemilih yang berkelanjutan itu kondisinya saat ini seperti apa gitu, karena setahu saya kan di beberapa provinsi juga kita serentak ya di 34 provinsi melakukan pengawasan pemutahiran data pemilih berkelanjutan, dan kebetulan ada beberapa hal yang jadi dalam tanda kutip jadi temuan gitu. Nah, untuk di DKI Jakarta sendiri sebenarnya kemarin juga sudah terlaksana gitu, sudah selesai untuk pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Tapi akan lebih baik ya kalau kita langsung mendengar dari
Ibu Ketua KPU-nya di sini untuk menceritakan mengenai pemutahiran data pemilih berkelanjutan yang ini menjadi amanah di undang-undang sekali untuk Bawaslu provinsi khususnya untuk mengawal proses itu. Iya, jadi kalau data pemilih itu Mbak Opi itu selalu jadi PR-nya DKI Jakarta. Kenapa? Karena yang tinggal di DKI Jakarta itu mobilisasinya sangat tinggi sekali gitu ya. Sementara dalam Undang-Undang 7 itu yang kita catat adalah by legally yang punya IKTP-nya DKI Jakarta itu yang berhak kita daftarkan sebagai pemilih. Tapi kan juga banyak Mbak Opi daerah-daerah yang gray area di DKI Jakarta. Katakan misalnya apartemen atau katakan yang tinggal di rumah susun. Itu kan banyak sekali yang tidak tinggal sesuai dengan alamat di mana dia tinggal gitu ya. Lapas Rutan, DKI Jakarta ini punya belasan ribu loh yang tinggal di Lapas Rutan, dan itu kan juga dinamika keluar masuknya tinggi sekali. Belum lagi panti sosial. Panti sosial di DKI Jakarta yang bertumpu pada dua kota, Jakarta Barat dan Jakarta Timur misalnya, itu juga banyak sekali yang tinggal di situ dan dinamikanya tinggi juga. Belum lagi banyak daerah-daerah, kalau 2014 itu ada tanah galian gitu ya, di mana banyak masyarakat yang tinggal di dalam, tapi itu tanah sengketa gitu dengan pihak pemerintah yang lain gitu ya. Jadi banyak sekali dinamika kependudukan gitu, sehingga sangat terbantukan ketika Undang-Undang 7 menyatakan perlu pemuktahiran data pemilih berkelanjutan. Nah, apa yang kami lakukan? Pertama, kalau kita mendapatkan data lampit namanya Mbak Opi. Lampit itu lahir, meninggal, pindah masuk, dan pindah datang gitu ya. Dan mereka yang baru 17 tahun. Itu data itu dikuasai oleh Dinas Dukcapil, di mana kita harus memverifikasi kembali, kita masukkan ke ke list yang mana menjadi data pemilih kita gitu. Nah, kalau misalnya belum lengkap atau perlu diverifikasi, itu yang kita dapatkan masukan, termasuk dari Bawaslu atau termasuk dari partai politik yang sudah terdaftar sebagai partai politik peserta pemilu 2019 yang lalu gitu. Misalnya ada nggak sih konstituennya yang sudah meninggal dunia? Ternyata karena kan sekali lagi dinamika kependudukan kita ini tinggi sekali, meninggal dunia baru bisa dicoret oleh Dinas Dukcapil kalau yang bersangkutan punya akte kematian dan seterusnya. Jadi itu yang dilakukan setiap bulan. Bapak Ibu yang merasa punya hak pilih tapi belum terdaftar gitu, atau pengen meyakinkan saya udah terdaftar belum sih gitu, atau kerabat saya sudah pindah dari Jakarta tapi kok kayaknya rasa saya masih ada, silahkan dicek di semua kantor KPU se-DKI Jakarta. Jadi memang perlu partisipasi aktif dari masyarakat Mbak Opi untuk melihat lagi kerja-kerja kita apakah sudah benar atau belum gitu ya, dan kami sangat terbuka sekali atas masukan untuk dilakukan perbaikan-perbaikan. Iya, ini menarik sekali ya, pemutahiran data pemilih itu kan baru satu dari seluruh tahapan proses penyelenggaraan pemilu gitu. Ada banyak proses penyelenggaraan pemilu. Ini kalau secara kelembagaan nih, Pok Betty, kira-kira dari seluruh tahapan proses penyelenggaraan pemilu, kira-kira yang paling rumit yang dirasakan oleh teman-teman di KPU itu yang mana gitu, yang kadang-kadang sampai mungkin bisa bikin nggak bisa tidur gitu karena harus tetap mengawal semua proses itu, atau mungkin juga karena ada tekanan dari mana-mana gitu kan. Itu yang kira-kira yang mana yang paling dirasakan agak lebih berat lah dibanding tahapan yang lain? Kalau dinamika penyelenggaraan pemilu tentu ada ada rasa riang gembira, ada rasa yang harus diselesaikan segera, ada dilihat oleh banyak orang termasuk Bawaslu gitu ya. Tentu tekanan-tekanan itu ada gitu. Tapi jadi ada 3 tahapan dalam pemilihan itu atau pemilu itu, pre-election, election, dan post-election. Ketiganya Mbak Opi punya tantangan tersendiri dong pasti ya. Kalau pre-election itu misalnya bagaimana cara merekrut agar tenaga-tenaga ad hoc ini sesuai dengan yang kita harapkan, integritasnya oke, misalnya kerja-kerjanya juga bagus, lalu cara melayani pemilih dan peserta pemilu juga sangat membantu gitu di tengah keterbatasan yang hak dan kewajiban yang mereka terima gitu ya. Semuanya tentu ada tantangan, tapi
sekali lagi jangan merasa pernah bekerja sendiri. Ini kan teamwork besar sekali. Kita ngerasa banget pilkada 2017, pemilu 2019, karena teamwork, terus tentu ada masalah sebagai leader harus punya solusi, memperbaikinya, menyelesaikannya, ya kerjasama ya Mbak Opi dengan pimpinan di KPU RI, dengan Bawaslu DKI. Jadi kalau ada apapun gitu ya, misalnya Pak Jufri kayaknya ini ada potensi deh persoalan. Bu Opi, kira-kira kalau masukan dari teman-teman Jakarta X ini gimana gitu ya? Kira-kira kita bagaimana cara penyelesaiannya? Karena kan kadang-kadang saling buka tafsir masing-masing ya. Yeah. Perbawaslu begini loh bunyinya, PKPU begini loh bunyinya. Jadi kira-kira titik temunya atau ada tidak titik temunya di mana gitu. Jadi sepanjang sepengalaman kami, sepengetahuan pendek saya, semuanya bisa kita bicarakan, termasuk perbaikan data pemilih, termasuk juga ke peserta pemilu gitu ya. Kita kan juga pernah ya Mbak Opi ya pasang surut ya waktu pencalonan pemilu 2019, karena kita masing-masing kita itu bergerak pada ranahnya kita gitu, on the track-nya kita. Personally saya sangat percaya nggak punya problem ya Mbak Opi ya. Jadi kalau KPU bilang nggak boleh masuk DCS, tapi ada putusan Bawaslu yang masuk DCS. Tapi saya selalu komunikasi, Bang, belum bisa masuk karena ini ada karena kita kan garisnya hierarkis ya Mbak Opi, jadi semuanya kita komunikasikan dan semuanya alhamdulillah 2019 lancar, kalaupun ada persoalan. Saya juga pernah jadi teradu ya Mbak Opi dari beberapa kasusnya dugaan pelanggaran administrasi, kami ini pernah jadi teradu dan semuanya kita lalui. Ada kalau DPD aja ada 4 kasus saya ingat. Belum lagi DPRD juga ada ya. Tapi semuanya kan kita sudah on prosedur. Semuanya kita lakukan secara terbuka. Jadi sahabat Bawaslu, antara Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dengan KPU DKI Jakarta di tahun 2019 kemarin pemilu itu memang kadang-kadang berseberangan gitu, karena kita mengacu pada satu regulasi yang sama, undang-undang yang sama gitu, tapi kita mempunyai interpretasi yang berbeda terhadap undang-undang tersebut, yang mana interpretasi juga kan dituangkan kembali turunan undang-undang gitu di peraturan masing-masing, baik itu peraturan KPU maupun peraturan Bawaslu. Nah, di pencalonan kemarin juga kita mempunyai persepsi yang berbeda, punya tafsir yang berbeda terhadap regulasi yang mengatur terkait pencalonan. Kita sempat berseberangan, sempat ketemu Bu Betty di persidangan, mau senyum-senyum agak susah gitu ya, karena tegang semua gitu, tapi itulah hal yang harus kami semua lakukan untuk tetap bisa mengawal seluruh proses penyelenggaraan pemilu ini dengan sebaik-baiknya gitu. Kita tetap yang menjadi pegangan kita adalah prosedur itu sendiri sesuai dengan keyakinan kita, tafsir kita masing-masing gitu ya Bu Betty ya. Tapi ada titik temunya waktu itu? Ada titik temunya waktu itu. Kita mendatangkan banyak ahli juga waktu itu, jadi ya ada penengahnya juga mungkin pada saat itu. Mungkin Mpok Betty ini bisa bisa menyampaikan sedikit mengenai harapan dan saran dalam hal peningkatan partisipasi masyarakat untuk kualitas demokrasi di DKI Jakarta ini. Karena kita kan punya definisi yang berbeda ya. Partisipasi masyarakat dalam konteks KPU berbeda dengan partisipasi masyarakat dalam konteks Bawaslu. Kalau Bawaslu itu kan partisipasi masyarakat itu dalam hal pengawasan, ikut mengawasi. Sementara kalau KPU itu kan masalah terkait dengan masalah voters turnout ya, bagaimana pemilih itu menggunakan hak pilihnya. Kira-kira harapan dan mungkin sarannya yang bisa kita kerjasamakan bersama atau mungkin bisa kita bangun bersama untuk proses demokrasi yang lebih berkualitas di masa yang akan datang. Iya, demokratisasi di kita di Indonesia termasuk Jakarta kan selalu berproses menuju yang lebih baik yang kita inginkan ya. Ada transparansi, ada partisipasi publik yang cukup luas gitu ya terhadap proses-proses politik. Itu yang kita harapkan agar perbincangan atau dinamikanya tetap berjalan. Kan kita tidak boleh menutup mulut seseorang untuk tidak menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap satu proses gitu ya. Jadi partisipasi publik menjadi penting, bahwa kemudian fokusnya berbeda. Kalau di Bawaslu kan perlu partisipasi pengawasan gitu ya di Bawaslu itu. Ya, itu adalah salah satu upaya kita untuk sama-sama menggait
pemilih atau menggait masyarakat untuk mau berkolaborasi dengan demokrasi melalui pemilu. Kalau di kita tingkat partisipasi yang selain yang kita minta misalnya bukan hanya tingkat partisipasi dalam hal kuantitas gitu ya. Memang tingkat partisipasi DKI itu alhamdulillah menaik ya Mbak Opi ketika Pilkada 2017 itu capaian yang sungguh luar biasa untuk DKI Jakarta loh ya. 75,75% periode periode pertamanya, lalu kemudian tahap keduanya itu 77,1%. Yang mana sebelum itu cuma 68% gitu ya. Itu luar biasa. Apalagi waktu pemilu 2019 itu ada sekitar 80-an%. Untuk DKI itu 79,87% gitu ya. Nah, itu cukup luar biasa Mbak Opi untuk kelas Jakarta yang mana masyarakatnya selama ini hanya 60-an gitu ya. Tapi kita tidak mau menyatakan itu kerjanya penyelenggara dalam hal ini KPU saja. Enggak, pasti saja ada sumbangsih dari teman-teman Bawaslu juga. Kalau misalnya Bawaslu tidak menyatakan atau membuat satu kegiatan yang meminta masyarakat untuk mengawasi, karena kalau sudah mengawasi berarti kan dia sudah berperan aktif untuk melakukan kegiatan-kegiatan demokrasi, misalnya menggunakan hak pilihnya juga gitu ya, atau mengajak mereka jangan tidak menggunakan hak pilih gitu ketika dia sudah mengawasi begitu. Terus kerja-kerja peserta pemilu itu sungguh luar biasa ya untuk DKI Jakarta karena ternyata mesin politiknya jalan. Masyarakat diedukasi gitu untuk mau menggunakan hak pilihnya. Karena untuk meyakinkan orang datang ke TPS itu bukanlah hal yang gampang. Apalagi misalnya mereka yang di Pulau Seribu gitu ya. Pulau Seribu itu kan banyak yang nelayan yang baru pulang itu setelah mereka melaut. Kadang-kadang kalau udah sampai rumah udah selesai waktu hari pemungutan suaranya. Tapi tingkat partisipasi di Pulau Seribu itu sungguh luar biasa loh, 80-an, selalu 80-an% ke atas. Jadi kita akan selalu berupaya gitu ya memperbaiki demokratisasi di bidang kita Mbak Opi, karena di bidang kita ini kan di kepemiluan supaya orang keterdedahannya terhadap informasi pemilu sampai DKI Jakarta masa sih nggak sampai gitu misalnya. TV banyak sekali media juga membantu kita gitu ya. Lalu kerja-kerja peserta pemilunya luar biasa juga sehingga kita harapkan ini tetap berjalan penuh gitu walau ya mudah-mudahan dalam kondisi era reformasi seperti ini tingkat partisipasi tinggi, tingkat legitimasinya menjadi tinggi karena tidak ada paksaan, orang bisa datang ke TPS dengan leluasa gitu Mbak Opi. Saya itu sama Bu Betty pernah menjadi narasumber yang di sebuah acara yang diadakan oleh adik-adik mahasiswa ya. Nama kegiatannya itu Tinta di Jari. Itu menarik sekali ya waktu itu karena kita berbicara dalam perspektif lembaga masing-masing. Bu Betty bagaimana menjelaskan KPU secara kelembagaan dan juga mengenai partisipasi masyarakat di dalamnya gitu, termasuk partisipasi untuk ikut memilih karena pada saat itu yang muncul di lapangan itu pertanyaannya mengenai golput itu yang ramai itu main agak golput, anak-anak mahasiswa menanyakan masalah kenapa sih pentingnya kita ikut berpartisipasi memilih. Nah itu terus ke saya itu waktu itu mengenai partisipasi di dalam mengawasi proses seluruh penyelenggaraan itu harus diawasi gitu. Nah ini menarik sebenarnya. Jadi sebenarnya kita di satu sisi saling support satu sama lain meskipun di banyak hal juga kita kadang-kadang berseberangan. Tapi itu memang dinamika yang harus kami ini sebagai penyelenggara pemilu harus kami hadapi mau tidak mau gitu. Yang penting kita tetap berpegang pada peraturan atau regulasi yang mengatur kami berdua. Nah ini pertanyaan terakhir Pok Betty nih. Harapannya mungkin ya, harapan kepada sesama penyelenggara pemilu ya, baik kepada Badan Pengawas Pemilu DKI khususnya maupun kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu gitu, karena kita melihat ada banyak begitu dinamika antara penyelenggara pemilu, 3 penyelenggara pemilu ini. Silakan. Iya, sepanjang yang saya ketahui dulu dan sampai sekarang itu kita ini kan 3 entitas yang 3 kesatuan kalau dalam bahasa
undang-undang itu adalah Kesatuan kesatuan fungsi. fungsi menjalankan kerjanya masing-masing. Satu yang menyelenggarakan, satu yang mengawasi, satu yang kemudian watch out terhadap kerja-kerja kita untuk integritas dan profesionalitasnya kita gitu ya. Dan saya sangat yakin dan percaya tidak ada sesuatu hal yang tidak dapat dikomunikasikan. Pasti semuanya dapat dikomunikasikan gitu ya kalau kitanya mau gitu untuk menemukan titik temu sehingga penyelenggaraan pemilunya jalan, demokratisasinya tetap berjalan dengan baik yang sudah pernah ditunjukkan oleh para pendahulu-pendahulu kita sebelumnya gitu. Bahwa dinamika ya wajar ya karena kita saja mungkin karena kita lahir dari dalam latar belakang yang berbeda, apalagi sekarang dengan fungsi kerja yang berbeda, tentu kadang-kadang nggak ketemu misalnya di satu masa itu. Tapi kita harus mencari titik temu yang baru gitu ya. Ada simultan yang kita lakukan untuk apa? Yang pasti kita tuh perlu pada satu titik yang sama, at the end gitu ya, goalnya itu tercapai, pemilunya dapat berjalan demokratis. Kalau misalnya KPU-nya yang salah, silahkan untuk diingatkan. Bawaslu-nya yang salah, boleh juga kita kasih tahu. DKPP-nya kita jelaskan, oh menurut prosedur begini. Karena kalau kita, kan Mbak Opi pernah jadi TPD juga, saya juga pernah jadi TPD ya, menafsirkan apa yang kita jalankan, itu kadang-kadang nggak sampai sepenuhnya, seutuhnya informasinya. Jadi semua, semua bentuk yang saya tangkap mungkin belum 100% apa yang Mbak Opi alami gitu. Mbak Opi juga misalnya saya cuma nangkapnya 10%, 90%-nya kita komunikasikan. Jadi menurut saya perlu ada perbaikan komunikasi, koordinasi gitu ya, kolaborasi untuk demokrasi yang lebih baik. Saya yakin kita nggak perlu nunjukin ego masing-masing kita gitu ya, karena kita tuh udah punya fungsinya masing-masing, tinggal jalankan saja dan kemudian ya kita bisa kolaborasikan untuk sekali lagi demokratisasi melalui pemilu yang kita jalankan itu bisa lebih baik. Demikian sahabat Bawaslu, bincang-bincang seputar pengawasan pemilu dengan KPU Provinsi DKI Jakarta. Kami mengucapkan terima kasih Mbak Betty atas kehadirannya di acara Pojok Encawaslu. Semoga ini bisa memberi manfaat buat kita semua gitu untuk demokrasi yang lebih baik lagi. Karena kita pada dasarnya sebenarnya mempunyai tujuan yang sama, yaitu menjaga kualitas dan integritas demokrasi itu sendiri gitu. Ada satu pantun buat Pok Betty, tapi saya nyontek pantunnya ya, karena belum hafal. Selasi seperti ditaruh di salon, daun saga dan secang, hawanya kuat. Terima kasih Ibu Betty Epsilon, semoga bincang-bincang kita membawa manfaat. Amin, terima kasih Bu Opi dan teman-teman Bawaslu. Saya Siti Khofifah, anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Koordinator Divisi Humas dan Hubal, mengucapkan terima kasih atas partisipasi sahabat-sahabat Bawaslu semuanya dan juga kepada kita narasumber kita Ibu Betty, karena pada kesempatan ini kita bisa mengetahui lebih banyak lagi seluk-beluk hubungan kemitraan antara Bawaslu dan juga KPU di DKI Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nyok mojok bareng Encang Waslu setiap hari Selasa pukul 9 pagi di channel YouTube Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu.